Terlalu banyak minta bantuan makhluk. Jangan. Balikin ke Allah. Subhanallah. Kecuali udah susah-susah amat. Pak. Ya, udah susah-susah amat. Kita ini belum memaksimalkan ibadah, belum memaksimalkan Pak. Apa itu munajat kita kepada Allah. Subhanallah. Kayaknya belum kering ini lidah kita minta kepada Allah kan begitu kan? Kaki belum bengkak nih kan ibadah kepada Allah Pak. Subhanallah. Baru tuh ketika Nabi sabar luar biasa. Karena sabar itu gak ada batasnya. Ustaz kan sabar ada batasnya, gak sabar juga. Sabar itu Pak, Nabi ngasih rule modelnya gak tanggung-tanggung. Siapa? Rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Subhanallah. Al-Ahqaf itu Pak. Sabarlah seperti sabarnya para nabi, para rasul ulul azmi. Coba tuh Pak. Subhanallah. Itu tuh ya. Bahkan orang akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan orang kaya selama musibah dia sabar. Lamma sabaru. As-Sajdah 23. Ya, lamma sabaru Pak. Selama dia sabar, ya, itu Allah akan buka tuh Pak tuh. Satu persatu Pak, rekening langit Pak. Tek, tek, tek. Subhanallah. Kalau air liur kita belum kering, Pak. Kaki kita belum bengkak, Pak. Terus minta kepada Allah. Pasti, Pak. Allah itu nggak akan mendiamkan hambanya. Gitu tuh ya. Kecuali udah parah betul, Pak. Baru kita ngomong baik-baik. Satu hadis lagi nih ya. Hadatsana Ahmad bin Hanbali wa Suraj bin Yunus qala hadatsana Hushaim akhbarana Dawud bin Abi Hind an Abi Aliyah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara biwadil azraq faqala ayyu wadin hadha qalu hadha wadil azraq qala كأنني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وأنه جوار إلى الله بالثنية ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه قالوا ثنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف khitamu naqatihi hulbah wa huwa yulabbi. Dari Ahmad bin Hanbal. Ini siapa nih? Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal dia gurunya siapa Pak? Gurunya Imam Muslim. Imam Muslim di antara gurunya Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari di antara gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dari Suraj bin Yunus yang berkata dari Hushaim, dari Dawud, dari Abi Hindun, dari Abil Aliyah, dari Abdullah bin Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat ke sebuah lembah Azraq. Lembah Azraq ini Pak di antara langit 1 sampai langit ke-7. Tuh ya. Kata Nabi ayyu wadin hadza? Ini lembah apa nih? Qalu hadza wadil Azraq. Ini lembah Azraq, lembah hitam. Lembah biru. Ya. Qala ka'anni anzuru ila Musa alaihissalam. Ini di lembah ini aku melihat Musa alaihissalam. Habitan minatsaniyati. Itu sedang turun ya dari dataran tinggi dari bukit. Kemudian walahu juwarun ilallahi bitalbiyah dan dia terus bermunajat labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi Musa alaihissalam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Wadil Azraq ya, itu sambil bertalbiyah Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi ajaran Islam itu dia menyempurnakan ajaran-ajaran terdahulu Pak. Itu Musa alaihissalam dia diberikan Taurat, diberikan ajaran-ajaran itu banyak hal-hal yang tidak ada pada Taurat
pada ajaran Musa, ya. Sebaliknya itu ada sempurna pada ajaran Islam. Di antaranya Pak, haji itu Pak. Maka Musa ingin merasakan tuh Pak. Kenapa Musa dia nggak bisa ke Arash Pak? Dia cuma sampai mentok aja ke langit tuh Pak. Ya, di langit ke-7 atau di langit ke-6 tuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik. Subhanallah. Itu Musa Pak, pengen haji dia. Subhanallah. Ya, Musa pengen haji dia Pak. Musa pengen umroh dia. Sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang apa? La tushaddur rihan illa ila thalathati masajid. Jangan terlalu banyak bepergian, bahkan nggak sempurna safar kalian kecuali safar ke 3 masjid tuh Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi terdahulu nggak bisa melakukan itu. Musa hanya dapat Aqsa Pak. Tapi Musa nggak dapat Haram, nggak dapat Nabawi itu Pak. Itu yang membuat dia nggak bisa nembus ke Arash Pak. Jadi salah satu amalan Pak, yang kita bisa lompat bukan hanya langit 1 ke 7, bahkan sampai ke Arash ya Allah. Apa itu Pak? Haji umroh. Oh yang punya travel enak betul nih. Yang punya travel nih dapat tambahan riwayat ini. Subhanallah. Itu Musa nggak bisa tembus Pak, nggak bisa ke Arashnya itu Pak. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Itu nunggu Nabi kita tuh Pak. Ya, nunggu Nabi kita. Subhanallah. Thumma ata ala thaniyati Harsha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke dataran tinggi Harsha. Faqala ayyu thaniyatin hadhi? Di dataran tinggi apa ini? Qalu thaniyatu Harsha. Ini namanya dataran tinggi Harsha. Qala ka'anni anzuru ila Yunus bin Matta alaihi salam. Aku kok di Harsha ini melihat Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Ya dia duduk di atas unta hamra, naqati hamra, di atas unta warna merah. Ya, alaihi jubbatun min suf. Itu pakai baju yang terbuat dari mana itu? Dari sutra. Ya, dari apa itu? Dari baju yang amat sangat lembut. Kemudian wahwa yulabbi. Begitupun sama. Yunus itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Yulabbi Pak. Ya. Jadi Ustaz, dari mana itu tambahan labbaik Allahumma labbaik Pak? Banyak tafsirnya. Yang ditusun oleh siapa? Muhammad An-Nawawi, Imam An-Nawawi Pak. Kan tafsir apa syarat terbaik Sahih Muslim ini yang ditulis oleh siapa? Imam An-Nawawi. Ada sebagian tafsir, sebagian syarah hadis, yulabbi, memanggil Nabi kita. Enggak, labbaik Allah. Jadi sambil nunggu Nabi, dia baca apa? Talbiyah. Nggak bisa ketemu Pak. Yunus itu Nabi yang diberi ujian oleh Allah. Itu dimakan apa tuh? Dimakan ikan paus tuh Pak. Satu karena meninggalkan dakwah. Tapi kan dia baca apa itu? Baca doa ya. Nah, di antaranya untuk menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antaranya apa itu? Sering bepergian ke 3 tempat, Aqsa, Haram, dan Masjid Nabawi itu Pak. Karena ketiga masjid ini amat sangat dirindukan oleh 2 Nabi, Musa dan Yunus tuh Pak. Subhanallah. Makanya kita ada rizki Pak, berangkatlah. Selama belum ada rezeki yang cukup untuk berangkat ibadah haji dan umrah, sholat subuhlah berjamaah. Enggak pulang zikir sampai waktu syuruk. Sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah. Kata Nabi apa? Sempurna, sempurna, sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silahkan. Silakan jika ada pertanyaan.
Dr. Yusuf Qaradawi, Pak, itu menulis buku Fiqhul Aulawiyat, fikih prioritas. Ya. Disitulah banyak fatwa-fatwa beliau yang agak berbeda dengan fatwa mainstream ulama kebanyakan. Di antaranya, jika kondisi kita terdesak, Pak, nggak ada cara lain, kita udah munajat, kita udah berdoa, kita udah minta bantuan teman, nggak ada jalan tuh, Pak. Ya, jadi kondisinya famaniturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Itu surat Al-Maidah ayat 6 ya. Famaniturra, ketika kondisi kita terdesak, ghairu bagin, tidak bermaksud untuk rakus, untuk ingkar kepada ayat-ayat yang mengharamkan riba. Wala adin, juga tidak ingin melakukan permusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Tetapi kalau sudah terpenuhi kehidupan kita, ternyata dengan modal uang kita pinjam dari bank, ada riba di situ, kita jadi modal, punya modal, Pak, bisa survive kita. Jangan tambah modal, riba lagi. Paham ya? Ada dapat untung, tutup langsung. Ini masalahnya kita pinjam lagi, pinjam lagi. Subhanallah. Gitu tuh ya. Jadi kalau sudah ada keuntungan, benefit, pelan-pelan tuh tutup ribanya. Sembari perkuat ya ampunan kita, istighfar kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Dan kalau bisa uang yang itu jangan sampai masuk ke perut. Udah uang modal doang. Ya. Gimana caranya? Uang pokok hasil dari bank jangan masuk ke perut. Yang masuk ke perut uang yang dihasilkan dari untung uang pinjam dari bank. Paham nggak? Paham nggak? Kita pinjam duit ke bank, misalkan 100 juta tuh Pak ya, buat modal. Udah buat modal. Yang dari 100 juta itu jangan sampai ada yang masuk ke perut. Yang masuk ke perut dari 100 juta, subhanallah, jadi modal, ada orang beli, Pak, untung tuh dari situ makan ya. Paham nggak? Ya, paham nggak? Gitu tuh ya. Kita nih Pak, pinjam duit, mendapatkan duit gampang. Yang susah itu Pak, cari makan yang halal. Itu susah tuh Pak. Ya. Jadi istilahnya Pak, yang dimakan itu bukan dari pokoknya Pak, tapi dari keuntungannya. Gitu tuh ya. Teorinya dari jadul Pak, makan ikan lele. Makan ikan lele Pak. Ini contoh para ulama terdahulu tuh. Lele itu sebagian pakannya apa itu Pak? Kebijakan fiskal bapak-bapak. Hah? Makan kebijakan fiskal, halal haram Pak? Haram. BAB dimakan Pak, haram. Tapi makan ikan lele yang pakannya dari BAB kita, halal haram? Halal haram? Halal. Oh kalau diharamkan Pak, marah Pak. Pecel lele itu Pak. Hah? Subhanallah. Kayak gitu tuh ya. Kalau dibaratkan riba tuh BAB Pak. Bapak jangan makan BAB-nya. Tapi jadikan dulu dia apa tuh Pak? Ikan lele. Subhanallah. Ini saya pernah cerita atau belum di sini. Jepang tuh Pak. Di sebuah kampus namanya Keio University. Ada halal center. Itu direkturnya dulu mahasiswa saya. Dia ngambil S3 di UI Pak. Topiknya tentang industri halal. Kan halal itu poinnya ada 3. No sex, no alkohol, no pig itu Pak. Itu tuh ya. Nah karena dia satu-satunya orang Jepang, muslimah begitu. Jadi dia jadi mu'alafnya ketika proses pembimbingan tuh Pak. Jadi muslimah Nadia dan satu-satunya dokter bidang industri halal. Akhirnya oleh rektor dia diangkat jadi direktur halal center. Subhanallah. Diundang saya sebelum COVID ke sana tuh. Dia cerita, Ustadz gimana nih ya? Jadi Jepang ini Pak, dia agar semua efisien, nggak ada yang mubazir, itu hasil BAB di recycle Pak, jadi food.
Ya, itu halal atau haram, Pak? BAB jadi BAB penyet atau apa itu pepes BAB, Pak? Halal haram, Pak? Kan udah jadi pepes BAB. Haram halal, Pak? Haram. Coba. Itu segitunya Jepang tuh, Pak. Segitunya Jepang. Gimana? Haram. Saya bilang disitulah tuh tugas Anda jadi direktur halal center di Keio University di Jepang. Subhanallah, segitunya. Makanya Bapak kalau ke Jepang sekarang hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Jangan itu demokrasi dari Bapak untuk Bapak oleh Bapak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan, Pak. Kita hampir setiap muslim hanya Bung Karno saja yang berhutang ke luar negeri itu ini. Kemudian hampir setiap muslim kita apalagi kami di keluarga baru juga di pulang GDI, World Bank dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah Amerika adalah suatu rezim berhutang? Ini memang suatu keniscayaan, misalnya hampir semua negara yang muslim itu berhutang. Itu kita ribanya itu apa karena kita, Pak? Sebagai rakyat biasa, itu aja pertanyaan saya. Bagaimana itu? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita harus ikhtiar, Pak. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, Pak, keluarga besar kita, rukun tetangga, rukun warga. Kita ikhtiar untuk menjadi yang terbaik, agar akumulasi dari kepribadian yang baik, keluarga yang baik, Pak, itu melahirkan kepemimpinan yang baik. Karena ini pintu masuknya mana ini? Kepemimpinan, Pak. Subhanallah. Dari kepemimpinan yang baik, insya Allah akan melahirkan kebijakan yang baik. Maka jangan sampai terperosok di lubang yang sama, Pak. Kita udah terperosok nih 2 kali di lubang yang sama, Pak. Betul nggak? Hah? Kita udah terperosok berapa kali, Pak? 2 kali di lubang yang sama. Maka yang ketiga mah jangan terperosok lagi itu, Pak, tuh. Ya, yang ketiga jangan terperosok lagi. Subhanallah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam baru ketahuan sekarang Pak hikmahnya. Kenapa menyuruh sahabat hijrah ke Habasyah, Pak? Ethiopia kemarin, Pak, Februari dia meluncing Grand Ethiopian Giant Dam, gitu. Jadi dam raksasa Ethiopia, Pak. Dam raksasa kebangkitan Ethiopia. Subhanallah. Itu biayanya 62 triliun kalau dirupiahkan. IMF, Pak, World Bank, terus Bank Pembangunan Asia ADB itu ya. Subhanallah. Itu datang menawarkan pinjaman, Pak, ditolak. Padahal Ethiopia negara miskin, Pak, betul nggak? Dulu tuh siapa tuh Iwan Fals bikin lagu apa? Ethiopia itu saling susahnya, Pak, sampai dibikin lagu tuh. Tapi Bapak jangan nganggap Ethiopia hari ini sama dengan dulu, beda. Subhanallah. Dam tersebut, Pak, itu yang bikin marah Sudan sama Mesir, karena debit air Nil jadi apa itu? Berkurang. Orang dari hilirnya ketahan, Pak, tapi Ethiopia hari ini dahsyat, ekonominya pelan-pelan membaik tuh, Pak tuh. Subhanallah. Sepeser pun nggak pakai uang pinjaman. Terus apa? Crowdfunding, Pak, patungan rakyatnya. Subhanallah. Kenapa dia patungan? Karena yakin, Pak, pemimpinnya diamanai uang patungan, amanah. Ternyata benar, Pak. Subhanallah. Jadi Nabi itu kalau nyuruh A, B, C, D, Pak, itu pasti ada hikmahnya. Hijrah ke Habasyah, hikmahnya hari ini. Tuh lihat Ethiopia, negara miskin dia, tapi nggak punya hutang, Pak. Nggak pinjam dia tuh, Pak. Subhanallah. Kita terkadang nutup hutang pakai hutang, nutup riba pakai apa? Pakai riba. Itu udah celaka. Bukan 12 lagi, Pak, celaka 70 itu. Subhanallah. Begitu tuh ya. Apakah masih ada kesempatan kita survive? Insya Allah, Pak. Kalau kita amanah, punya kepemimpinan yang baik, Pak. Sebetulnya kalau Timur Tengah, negara-negara Teluk, Pak, itu baru punya apa? Barang tambang. Ya, hartanya di mana? Di perut bumi. Indonesia perut bumi, atas bumi, langitnya, Pak.
Apa kata syair itu? Bukan lautan tapi kolam susu. Kan begitu kan? Jadi bawahnya harta karun, langitnya harta karun, Pak. Tongkat ditanam jadi apa itu? Subhanallah, luar biasa. Di Timur Tengah nanam singkong, jadi nggak? Nggak jadi itu, Pak. Kita nanam di mana aja, subhanallah, Pak. Subhanallah. Saya sekarang ngedidik diri saya, Pak, anak-anak saya itu kalau Bapak makan buah-buahan bijinya jangan dibuang, Pak. Khususnya semangka. Apa kayak itu, Pak? Apel tuh ya. Kemudian kita jalan-jalan ke daerah mana, lempar aja tuh biji, Pak. Maka dia akan apa tuh? Tumbuh. Itu pahalanya besar betul, Pak. Subhanallah, merawat bumi itu pahalanya besar betul. Ya. Itu, Pak, mohon maaf, Freeport. Kalau dikelola benar, Pak, Blok Cepu dikelola benar, insya Allah, Pak, itu bisa nutup hutang kita yang 7.000 triliun tuh, Pak. Kalau dikelola benar, Pak. Subhanallah. Kemarin datang McMoran, Pak. Siapa itu McMoran? Yang punya Freeport tuh ya. Subhanallah. Dia kasih beasiswa ke anak-anak kampus mahasiswa tuh, Pak. Pimpinan kampus merasa berterima kasih, Pak. Saya bilang, itu enggak, itu tahu Pak namanya apa tuh yang kalau makan itu suka apa? Tusuk gigi, Pak. Itu beasiswa ngasih tusuk gigi yang diberikan dia. Yang dia hasilkan, yang dia peroleh dari Freeport lebih, Pak. Itu cuma tusuk gigi doang. Itu duit kita asli itu. Itu kalau diurus benar, Pak, 7.000 hutang, 7.000 triliun, nggak ada apa-apanya. Subhanallah, kaya kita, Pak, kaya. Subhanallah. Ya, makanya pemimpin itu dalam Al-Quran ya, itu syarat utamanya 2, bastatan fil ilmi wal jism, punya knowledge yang luar biasa, visi yang luar biasa, wal jism, kemudian punya keberanian, Pak. Ya, punya keberanian, nggak takut dia sama siapapun ya. Subhan. Yang kita butuhkan hari ini itu tuh, Pak. Maka jangan pernah di-endorse, Pak, seorang pemimpin itu oleh siapapun. Kecuali oleh siapa? Masyarakatnya, tuh, Pak. Karena kalau di-endorse oleh pihak tertentu, Pak, maka dia tidak akan pernah merdeka, tuh, Pak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini sampai tadi saya jawab, ada beberapa ustaz yang menyatakan kita harus relokasi ke area terpencil, bahkan ada yang dijual perkampungan. Di satu sisi juga kan kita harus membaca surat al-kahfi, mana benar di antara kedua itu, dan setahu saya surat al-kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Apakah kita membaca keseluruhan atau menghafal, atau kalau yang ada coba pahami dari pemahaman dari surat al-kahfi ini, apa yang bisa membuat dia bisa menangkap dari jajaran tadi? Bisa dijelaskan? Baik, jazakallah khairan. Saya diminta oleh salah satu lembaga, Pak, untuk bertemu dengan para ustadz yang menyuruh masyarakat warga binaannya meninggalkan rumahnya. Tahu, Pak, ya? Di mana di Jawa tuh? Kan ada yang pindah, Pak. Rumahnya jadi kosong, ditinggalin gitu aja tuh, Pak. Subhanallah. Tapi sekarang sebagian ada yang balik lagi tuh, Pak. Dan saya diminta, saya akan sebut nama lembaganya, Pak, ya, untuk bertemu dengan para ustadz tersebut. Nah, dia rupanya referensinya hadis-hadis akhir zaman. Ya, dia baca hadisnya sebatas yang dia pahami dan tidak melakukan komparasi, baca riwayat-riwayat yang lain, cuma hadis itu tuh, Pak, tuh. Kemudian dia katanya bermimpi itu, Pak, memang harus hijrah. Nah, saya bilang, ini yang ngomong Nabi langsung, bisa dibaca dalam Riyadhus Shalihin. La hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyah. Itu Bukhari Muslim, Pak.
Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah 628 Masehi. Sekarang berapa? 2022 Masehi. Enggak ada hijrah fisik, Pak. Kecuali apa? Jihadun wa niyat, jihad dan niat. Maksudnya kalau kondisi rumah kita sebelah kanan, sebelah kiri, depan belakang itu kurang friendly, Pak, untuk dakwah, untuk ibadah, jangan kalahan, Pak. Justru disitulah tuh opportunity, Pak, dakwah kita. Kapan lagi itu menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwah, betul nggak? Kuat-kuatan di situ tuh, Pak tuh. Subhanallah. Kecuali daerah tersebut memang secara geografis ini daerah berbahaya. Misalkan apa? Rawan gempa, rawan longsor. Kalau itu nggak jadi masalah. Wa idzastunfirtum fanfiru, kata Nabi. Kalau kalian terpaksa harus keluar, keluar. Terpaksanya kenapa? Misalkan karena alam. Atau karena apa? Mau ada pembunuhan tuh, Pak tuh. Tapi kalau nanti daerah yang tidak akan dikunjungi Dajjal hanya siapa? Hanya Mekah dan Madinah tuh, Pak. Mohon maaf. Itu tidak bisa menjadi sandaran. Ya. Kalau begitu sekarang kita pindah aja ke Mekah, kita pindah aja ke Madinah tuh, Pak tuh. Jangan begitu. Justru Dajjal dia nggak bisa masuk rumah yang dibacakan hanya 10 ayat surat Al-Kahfi, Pak. Coba. Betul nggak? 10 ayat aja Dajjal takut. Bagaimana seluruh ayat 110 Al-Kahfi? Bagaimana kalau satu Quran 6324 ayat, Pak? Maka orang yang hafal Quran, Pak, mungkar nakir itu malu untuk bertanya kepada orang tersebut. Apalagi malakul maut tuh, Pak, tuh. Malu dia. Fatimah ketika wafat itu baru mengkhatamkan Quran 27 juz. Karena Fatimah itu dawam, tiap 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam. Ketika wafat 1 Ramadan baru 27 juz, Pak. Nah, maka ketika dia wafat, subhanallah, itu melanjutkan, Pak, 3 juz terakhir. Mungkar nakir datang, Pak, dimarahin habis-habisan. Dimarahin habis-habisan. Saya belum selesai ini khatam Quran 3 juz lagi. Kok mau nanya, Pak? Subhanallah. Nah, ini, Pak, anak presiden yang benar nih, Pak, nih. Subhanallah. Malaikat aja takut. Saya belum selesai ini. Subhanallah. 3 juz lagi, Pak. Subhanallah. Itu Hasan bin Ali, Pak, menyaksikan itu, ketawa terbahak-bahak. Bapaknya marahin. Kenapa Hasan? Ibu baru wafat kok tertawa? Aku kasihan ayah melihat malaikat dimaki-maki itu sama ibu. Subhanallah. Coba, Pak, Bapak nanti kalau ditanya mungkar nakir, coba marahin mungkar nakir, Pak. Subhanallah. Kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu bukan Allah, sebutkan satu amal kalau Bapak mampu melakukannya 99,99% surga di tangan. Sebutkan, Pak. Amal apa itu, Pak? Hah? Pak, yang tahu saya kasih sepeda. Amal apa itu kalau mampu kita lakukan 99,99% surga di tangan, Pak. Amal apa itu, Pak? Hah? Ini hadiahnya mesti saya sebut lagi ketua DKM. Apa itu, Pak? Kenapa, Pak? La ilaha illallah. Yang lain dulu, yang lain. Hafiz Quran, betul. Hafal Quran. Itu 99,99%. Bahkan disebutnya oleh Nabi ahlul Quran ahlullahi wa khassatih. Ahli Quran itu keluarganya Allah, Pak. Keluarganya Allah. Kalau keluar, jadi bukan lagi hamba Allah, Pak, levelnya apa? Keluarganya Allah. Dan keluarga inti, keluarga khususnya Allah. Coba, Pak. Subhanallah. Maka mumpung masih sehat, Pak, ruh di kandung badan, masih ada umur, Pak, coba ngapalin gitu ya, coba ngapalin, Pak, bisa lah sebelum wafat, Pak. Subhanallah. Ini kan semua sudah hafiz-hafiz kan, Al-Fatihah. Subhanallah. Kalau enggak, Pak, kalau kita enggak mampu, anak kita pastikan
Ya, anak kita pastikan. Anak kita nggak mampu Pak, menantu kita pastikan. Nggak mampu menantu kita, cucu kita pastikan Pak. Subhanallah. Bahkan subhanallah, kalau ada anak kita, cucu kita hafal Quran, nanti dia yang nunggu tuh Pak, yang ngasih kunci dia, yang mengalungin mahkota itu dia Pak. Waduh, dahsyat tuh Pak. 10 ayat aja surat Al-Kahfi, Dajjal takut. Bagaimana kalau seluruh ayat? Bagaimana kalau satu Quran? Waduh, subhanallah. Jadi itu nggak perlu hijrah itu, ya. Quran yang akan membentengi kita, yang akan menjaga kita tuh Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Makanya kota itu sekarang ramai lagi Pak, dibacakan Quran ya. Kemudian kita bikin program rumah tahfiz ya di wilayah itu tuh, yang meninggalkan rumahnya tuh Pak. Katanya Pak, Dajjal sebentar lagi datang, maka kita mesti ke wilayah anu. Itu cuma transit doang Pak, nanti ujungnya mereka kemana tuh Pak tuh? Ke Syam. Maka dari situ kemana? Ke Mekah, Madinah, karena 2 kota yang tidak akan dimasukin oleh Dajjal Pak. Baca Quran. Insya Allah kita jadikan rumah kita Mekah, rumah kita Madinah Pak. Itu tuh Pak. Itu ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.